Pemirsa, kembali lagi di dalam acara Penata Layanan yang dimana banyak tips-tips Tuhan yang Tuhan mau berikan hikmat kepada kita semua. Ini ialah buku Penata Layanan, kembali lagi dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, ya, yang dimana otoriter kebenaran yang diilhamkan Tuhan kepada Nyonya Ellen G. White, yang dimana kita dapat bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi bagaimana menghidupkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang Tuhan ingin bagi setiap pengikutnya untuk dapat hidupkan di muka bumi ini, ya. Sebelum kita memulai, kembali lagi saya ditemani oleh suami saya, Ramon. Mungkin sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kesempatan kembali untuk bersama menggali firman Tuhan dan tulisan-tulisan yang Tuhan titipkan melalui buku Penata Layanan. Biarlah ini semua menjadi suatu terang yang menguatkan kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan bersama dengan kami dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Kira-kira siang ini, kira-kira hari ini apa judulnya dan pembahasannya itu mengenai? Ini buku ini ya luar biasa ya. Apa arti penata layanan? Penata layanan adalah bagaimana kita mengelola suatu talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya, apa itu talenta? Waktu, tenaga, masa depan, dan juga harta tentunya. Ya, bagaimana mengelola dengan baik. Nah, hari ini kesempatan kali ini saya baca dari bagian ke-11 yang berjudul Kekejaman Hutang. Wah, ini menarik nih. Kekejaman hutang. Saya yakin seluruh pemirsa setanah air dimanapun Anda berada problem yang sama ya. punya. Ini adalah satu fenomena modern katanya. Ya. Saya beberapa bulan lalu lewat di dekat rumah kami ada spanduk besar. Tulisannya, hari gini nggak ngutang. Waduh, seakan-akan menghina orang-orang yang tidak mau berhutang, Ya. dan mendorong mereka akhirnya jatuh ke dalam suatu hutang. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan ya? Mengenai hutang. Roh buat katakan mengenai hutang, ya, kekejaman hutang. Nah, dari judulnya sudah jelas bahwa hutang ini kejam. Kenapa demikian? Mari saya baca. Subjudulnya hidup sesuai dengan penghasilan. Nah, sangat banyak orang yang tidak begitu melatih diri mereka sehingga mereka dapat mengatur pengeluaran mereka sesuai dengan penghasilan mereka. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri mereka dengan keadaan, dan mereka meminjam berulang-ulang kali dan jatuh dalam hutang, dan akibatnya menjadi kecewa dan putus asa. Banyak yang tidak mengingat pekerjaan Tuhan dan dengan sembrono menggunakan uang mereka dalam pelesiran pada hari-hari libur untuk pakaian dan berfoya-foya. Apabila ada panggilan untuk membantu pekerjaan Tuhan di dalam dan di luar negeri, mereka tidak punya sesuatu untuk diberikan. Malah dalam perhitungan gaji mereka pun sudah berutang. Dengan jalan demikian mereka merampok Tuhan di dalam perpuluhan dan persembahan melalui pemanjaan diri mereka. Mereka membuka jiwa mereka bagi pencobaan dan jatuh ke dalam tipu daya setan. Kita harus berjaga-jaga dan jangan membiarkan diri kita menggunakan uang bagi sesuatu yang tidak perlu dan hanya sekedar untuk pamer saja. Ini penting banget ini, pamer ini ya, kita bicarakan. Janganlah kita memanjakan selera makan yang membawa kita untuk mengikuti adat istiadat dunia dan merampok perbendaharaan Tuhan. Waduh, ini pembukaannya udah jelas ya saudara. Bahwa seringkali kita ini merampok Tuhan tanpa sadar karena kita memanjakan diri kita, manjakan selera kita, jalan-jalan pergi hanya cari memuaskan. Aduh, enak nih makan enak kayaknya ya. Kita harus pergi kemana ya. Lalu waduh enak juga ini liburan-liburan, apalagi zaman sekarang orang hidup di dalam dunia maya, hanya mau tampil, mau eksis di dunia Facebook dan sebagainya, berusaha supaya kehidupannya itu diatur sedemikian rupa supaya tampil dan membuat orang lain cemburu. Ya, hal-hal ini membawa kita kemudian kepada mementingkan diri sendiri. Di saat mementingkan diri sendiri, di saat kita memanjakan diri kita ini merampok Tuhan. Karena uang yang Tuhan berikan itu bukan untuk memanjakan diri loh. Saya punya uang, saya titipkan. Sandy tolong belikan aqua di warung. Nah kan? Tidak mungkin seorang sudah dititipkan untuk beli aqua di warung, lalu pergi ke warung, beli aqua dan beli rokok untuk dirinya sendiri. Nggak mungkin. Jadi bisa dikatakan semua talenta keuangan yang Tuhan berikan itu semuanya ada purpose-nya, apa tuh bahasa? Tujuan. Ada tujuannya. Jadi bila Tuhan memberikan berkat, katakan uang kepada keluarga Anda, itu ialah ada tujuan yang mulia yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin memberikan kita suatu karakter seperti Dia yang memberikan secara cuma-cuma.
Ya, jadi Tuhan memberikan berkat berbentuk uang dalam rumah tangga Anda supaya Anda bisa belajar kedermawanan Kristus, yang dimana uang itu bukan dipakai untuk, biasanya orang gitu ya, dapat berkat, yang dia lakukan langsung itu list-list yang dia sudah simpan. Dirinya dulu sendiri. Dirinya dulu, wah mau jalan-jalan ke sini, mau beli handphone, mau tuker renovasi rumah, mau tuker mobil, motor dan lain-lain. Jarang sekali manusia di saat punya berkat yang Pekerjaan mereka Tuhan. pikirkan ialah pertama pekerjaan Tuhan, Atau memelihara orang-orang miskin. atau memelihara orang miskin, atau mungkin 1 sampai 10 semuanya pekerjaan Tuhan aja, nggak ada satupun dari apa yang kita inginkan, ya. Itu sangat jarang. Nah, ini Di bulan keinginan untuk pamer ini, waduh, ini adalah suatu penyakit moral yang sedang merajalela, ya. Sebenarnya waktu itu ada yang pernah bertanya, sebenarnya apa obat membasmi korupsi di negara kita tercinta ini? Wah, ada yang berpendapat bahwa kasih itu pejabat-pejabat uang yang berlimpah-limpah supaya mereka ini kekurangan. tidak kekurangan. Salah. Kalau mau belajar, belajarlah dari Tuhan. Dari firman Tuhan katakan belajar mengendalikan diri. Dengan Justru diajarin dengan hidup sederhana, ya. Dipaksa untuk orang hidup sederhana, menyangkal diri, mengendalikan diri, itulah baru orang tidak. Kalau orang mau pamer saja, ya. Ini kedagingan otak ular manusia ini, ya, kalau tidak pikirannya selera makan, selera seksual, kepelesiran dunia, dan pamer. Itu aja. Ya. Sehingga uang ini yang mereka terima selalu merasa kurang. Inilah yang membawa orang masuk ke dalam suatu langkah berikut, yaitu apa? Hutang. Jadi bisa dikatakan kalau akhirnya suatu langkah yang memang tidak sesuai, berarti kalau kita kembali ke firman Tuhan dikatakan makanan dan pakaian sudah cukup. Ya, 1 Timotius 6:8. Ya, berarti nggak nyambung juga akhirnya, karena sebenarnya manusia itu bisa hidup dengan, katakan ya pemirsa, dapat gaji. Sebenarnya gaji itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan 100% pun Anda masih bisa hidup. Ya. Karena pakaian dan makanan sudah cukup, ya. Sedangkan kalau saya suka sekali pepatah di luar dikatakan joy. Jesus first, others, and diri kita baru nomor 3. Jadi Yesus lebih dulu, kedua orang lain, dan ketiga baru diri kita. Andaikan setiap rumah tangga Kristiani mengadopsi, ya, prinsip-prinsip seperti itu, ya, bayangkan betapa indahnya firman Tuhan di mata setiap orang, ya. Ya. Saudara, kita melihat masalah hutang ini sangatlah kronis, ya. Saya pernah membaca satu research bahwa non-performing debt ini juga hutang yang tidak kembali ini loh, uang yang sudah dikeluarkan. Setiap bank ini mempunyai beberapa persentase, ya, ada yang 3%, ada yang 2,5% sampai 5%. Hutang yang tidak perform. Jadi uang sudah keluar tidak kembali. Dan ini trennya semakin lama semakin meningkat. Setiap kartu kredit company itu, perusahaan kartu kredit ini mempunyai data yang kurang lebih sama, bahwa semakin lama semakin banyak orang yang terlilit hutang, akhirnya tidak bisa membayar. Kenapa demikian? Ini jelas the underlying problem, masalah yang memang mendasar adalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Otak belakang ini kita selalu puaskan, ya, dari selera makan lah, dosa-dosa seksual lah, mungkin dari ingin pamer dan sebagainya, ingin ditinggikan manusia, mendorong semua manusia untuk selalu maunya lebih dari orang lain. Hutang itu juga, katakan ya, di Indonesia sudah sangat banyak fasilitas untuk hutang menghutang, ya. Ya. Mungkin pemirsa juga mengalami pastinya setiap hari mendapatkan beberapa kali SMS tentang KPR dan juga menawarkan hutang 100 juta, 1 miliar dan yang lain-lain, ya. Sedangkan kalau kita telaah menurut firman Tuhan, ya, itu ialah sesuatu, kalau hutang itu berarti Anda sudah merasakan lebih dulu enaknya, bayarnya nanti. Betul. Dan itulah menjadi suatu penyakit kronis, ya. Bayangkan kalau dibalik, kalau kita duit dulu baru nanti susah dulu baru kita mau beli. Mungkin akhirnya di saat Anda mendapat duit, Anda sudah lupa mau beli barang yang Anda inginkan. Betul. Ya, tetapi kalau hutang itu dibalik. Jadi penyangkalan diri tidak ada. Ngelihat, langsung beli, meskipun pemasukan atau gaji bulanan kita tidak mencukupi dengan apa yang kita inginkan. Karena percayalah pemirsa, di atas langit ada langit lagi. Pemirsa suka satu produk,
ya manusia itu tidak akan pernah puas. Dan juga para penjual produk juga, mereka juga tidak mungkin menjual produk dengan tipe yang satu itu dipakai untuk seumur hidup sampai Anda mati. Tidak, tipe itu akan diganti. Katakan seperti handphone, 3 tahun sekali sudah ganti, ya. Laptop berapa tahun sekali sudah ganti. Jadi kita mau mengikuti pun tidak ada habisnya sebenarnya, ya. Ya, ini ada satu lagi ya. Nih saya ingin lanjutkan. Rajin dan hemat di dalam keluarga. Engkau tidak mengadakan usaha yang seharusnya untuk membantu hidup keluargamu. Tidak melakukan, engkau dapat melakukan pekerjaan jika pekerjaan itu sudah disediakan, tetapi engkau tidak menyiapkan dirimu, mengusahakan dirimu untuk bekerja karena merasa bahwa adalah merupakan satu tugas untuk menggunakan waktu dan tenaga kita dengan sebaik-baiknya, serta takut akan Tuhan. Nah, engkau berada di dalam satu usaha yang pada satu saat dapat memberikan kepadamu sekaligus satu keuntungan yang besar. Setelah engkau mendapatkan uang, engkau tidak belajar untuk menghematnya, dan ingat satu kali kelak apabila uang itu tidak dapat diperoleh dengan mudah, tetapi telah menghabiskan uang itu untuk keperluan-keperluan yang tidak begitu berguna. Ya, manusia ini punya kecenderungan seperti ini rupanya. Rajin dan hemat akan menempatkan keluargamu di dalam satu keadaan yang jauh lebih menyenangkan. Mereka selalu berhati-hati mengatur pengeluaran mereka sesuai dengan penghasilan mereka. Ya, orang-orang yang bijak ya. Mereka berusaha menghemat karena mereka mempunyai tugas yang mana mereka tabung agar mereka mempunyai sesuatu untuk diberikan. Manusia ini selalu, saudara-saudara, mempunyai sifat tidak sabar. Segala sesuatu ingin ditarik ke sekarang ini. Ya, tadi istri saya katakan hutang. Nah, bagaimana dengan kita penawaran-penawaran setiap hari ini? Saya yakin kalau Anda buka handphone Anda masing-masing, banyak sekali penawaran-penawaran kredit dan sebagainya. Ini adalah, kalau kita menulis lihat kepada firman Tuhan, ini adalah jerat-jerat iblis. Ya. Kita ini mengambil suatu benefit yang adanya mestinya ada di masa depan, kita tarik ke depan, kita tarik ke masa sekarang, dan itu ada biayanya. Ya. Kita membayar semakin lama semakin besar karena ada bunga, ada riba, ya. Sementara Tuhan katakan tidak boleh kita mengambil riba dari suatu peminjaman. Sama juga kalau kita menjadi korban bagi orang yang menarik riba dari kita sendiri, kita pun salah. Tuhan tidak menginginkan kita ini berhutang. Ya. Tuhan menginginkan cukupkanlah hidupmu dari gajimu. Itu ayat Alkitab pun ada mengatakan demikian. Jadi kalau kita menghemat, kita tidak menghemat, tentu kita akan menarik benefit yang di masa depan kita tarik. Sampai sekarang ini kita mau nikmati dulu. Nah, satu bahaya juga adalah di saat gini, kalau kita mau berhutang kemudian kita mencicil, ya? Kita mencicil hanya karena kita mau sesuatu yang sekarang. Waduh, saya kayaknya udah mau itu mobil bagus sekarang ini, kudu saya sekarang saya ambil, biarin bayarnya cicil atau cicil nanti gampang itu. Kita mengambil hanya karena kita nafsu dengan mobil tersebut, kita beli dengan kredit. Kemudian kita mengharapkan kredit ini ya nanti Tuhan sediakan berkat. Tidak bisa begitu juga. Tuhan tidak menyediakan berkat untuk kita kredit sesuatu yang kalau tidak kita butuhkan. Ya. Kita tidak butuhkan, kita mengambil sesuatu hanya karena aduh ini bagus. Saya akan dipuji orang kalau kita mempunyai mobil seperti ini, motor seperti ini dan sebagainya. Kita mengharapkan sesuatu, kita menuntut Tuhan untuk berkatnya, untuk menghidupi selera kita, pemanjaan kita ini. Tidak bisa. Oke, itu suatu pelajaran sangat bagus. Bagaimana kalau ada pertanyaan sedikit? Tadi dikatakan hutang ya, hutang untuk kemauan badani kita. Betul. Bagaimana kalau apa kata roh nubuat bila kita berhutang untuk pelayanan Tuhan? Itu apa? Bagaimana menurut Anda? Ini ada suatu tulisan memang yang di dalam ada buku. tulisannya? Ada tulisannya, tapi saya harus cari lagi di mana. Saya lupa catatan ini di mana. Kalaupun kita harus menarik sesuatu untuk pekerjaan Tuhan karena betul-betul tidak kita miliki, Tuhan akan izinkan. Namun seringkali begini, ya. Kita mau berhutang untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya utangin aja dulu lah. Karena apa? Tidak mau mengeluarkan uang yang sudah ada di dompet kita. Itu pun salah, ya. Tuhan mengajak kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita. Tuhan tidak sama sekali tidak butuh uang kita. Tuhan sedang mau kita ini tidak tamak, tidak khawatir, tidak memikirkan diri sendiri,
Namun kalau kita mau berhutang untuk pekerjaan Tuhan, oh katakan bolehlah, karena pekerjaan Tuhan ini katakan gereja sedang membangun. Kita tidak mau mengeluarkan uang kita sendiri, sementara uang itu ada, lalu kita cari pergi hutangan kepada orang lain. Saya rasa Tuhan tidak akan memberkati hal itu. Oke. Jadi mungkin simpelnya seperti ini ya. Bila pembendaraan di dalam keluarga kita pun sudah habis, ya kita Ya. harus mengutang demi untuk kemuliaan Tuhan. Itu bagi Tuhan akan bisa dikatakan Ya, mungkin saya rasa Tuhan akan izinkan. Tuhan akan izinkan karena kita Karena sudah pakai 100 apa yang sudah ada dulu di dalam bendara kita, baru kita extend lagi untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu juga harus hati-hati karena begini. Benar. Hati-hati dalam hal begini. Banyak sekali manusia yang akhirnya katakan mereka sudah pakai uang di dalam pembenaran rumah tangga mereka untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Katakan sudah dipakai. Tapi proyeknya itu harus tetap terus berjalan. Dan akhirnya tanpa mereka bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, akhirnya mereka sudah mengutang lebih dulu. Sedangkan sebenarnya Tuhan sebenarnya mengizinkan supaya pelayanan itu ditutup. Ya, jadi itu harus betul-betul minta sungguh-sungguh ya. Jangan sampai akhirnya yang tadi dikatakan penyangkalan diri kita juga tidak ada. Betul. Ya. Jadi memang betul-betul akhirnya kita melebihi daripada apa yang Tuhan inginkan, meskipun itu notabene-nya untuk pelayanan Tuhan, ya. Kalaupun memang ternyata kita berdoa dan memang Tuhan katakan tidak boleh meminjam, ya. Nah, ini ada satu hal yang berbeda di sini ya. Okay. Hutang, ya apa namanya? Kalau di dalam bahasa accounting ini ada receivable dan payable, ya. Setiap perusahaan ini mempunyai payable, ya. Sesuatu yang harus dibayarkan, ya. Hutang dan piutang. Hutang ini apa yang harus dibayar, piutang ini apa yang akan kita terima, ya. Setiap perusahaan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan pun punya hutang dan piutang, ya. Tetapi hutang di dalam konteks ini bukan hutang seperti hutang dalam accounting, bukan. Contohnya begini, ya. Kalau kita mempunyai suatu perkumpulan jemaat, dan jemaat ini berkumpul di dalam satu gedung yang harus membayar bulanan. Katakan harus bayar bulanan 1 juta rupiah setiap bulan, ya. 1 juta itu menjadi suatu payable. Itu pun menjadi hutang setiap bulan, ya. Tetapi kalau satu saat memang sedang benar-benar tidak ada sama sekali, ya, hutang ini akan tetap berjalan. Pemilik gedung akan tetap menagihkan supaya kita hutang ini kita tetap dihitung sebagai hutang, tetapi bukan hutang itu yang dimaksudkan di sini, ya kan? Ini hutang karena berdasarkan Ini kemauan, hutang ya? karena memang kita mau berhutang, ya. Ya, saudara mengerti bedanya ya, bukan hutang di dalam bahasa accounting, bukan. Ini hutang yang dibicarakan di dalam buku ini adalah hutang yang kita menarik benefit di masa yang akan datang, kita tarik di masa yang akan sekarang hanya untuk kita nikmati. Itulah hutang yang bahaya. Orang bilang hutang untuk menyambung hidup. Iya, saya berhutang. Ada waktu itu pernah datang mengatakan, saya ini kena musibah, saya harus berhutang. Nah, apakah itu bisa dibenarkan juga? Sekarang kita telusuri. Orang mengatakan, saya tanya, Bapak kenapa musibah apa? Enggak, saya bisnis, lalu bisnis ini jatuh. Saya pinjam uang karena bisnis ini, lalu saya gadaikan rumah saya, lalu sekarang hutangnya tidak bisa dibayar, rumah saya mau diambil orang. Gawat, ini adalah hutang. Ini adalah malapetaka katanya, musibah. Saya katakan, itu kalau kita pelajari sedikit demi sedikit ya, kita mundur. Awal dari kita punya keinginan adalah satu, karena kita tamak. Ya, karena kita tamak, tidak merasa apa yang kita miliki itu cukup, ya, sehingga rumah pun kita korbankan demi benefit yang belum ada, tentu jelas ini, gitu? Demi impian. Demi impian-impian kita rela menggadaikan rumah kita karena ada iming-iming yang begitu besar. Ada orang-orang yang memang mau menipu dengan iming-iming, wah saya kasih satu tahun, ini uang Anda bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Sini uangmu, rumahmu saya kasih sama saya, digadaikan. Lalu karena kita datang dengan suatu keinginan yang,
yang ingin juga, Yang ingin. karena keserakan kita, karena Ya, ketamakan betul, kita, betul. kita korbankan segala sesuatu, ya habislah rumah itu. Diambil oleh yang pasang penipu. Lalu kita katakan, Tuhan, Tuhan izinkan ini musibah terjadi. Tuhan katakan, loh bukan saya yang izinin, kamu yang mau. Ya kan? Betul. Karena kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada mungkin kutuk datang tanpa sebab. Ya, Amsal 26 ayat 2. Tidak ada Tidak ada kutuk yang datang tanpa sebab. Ini sebabnya karena kamu sendiri yang mau. Jadi segalanya permasalahan dalam kehidupan kita tidak mungkin ada kalau Tidak tidak ada ada dosa. sebabnya, ya. Betul, yang memulai. Katakan kenapa sih kok saya tidak dapat duit? Anda harus teliti. Apakah Anda menjadi seorang yang sangat-sangat pemalas? Ya, pemalas itu Atau ialah yang apa? tidak jujur mungkin. Atau Anda tidak jujur, atau Anda terlalu terlalu boros, ambisi Anda terlalu besar, ya. Kita harus meneliti satu-satu, dan yang terutama minta Tuhan untuk teliti juga, membantu kita meneliti mana kesalahan kita, ya. Kalau memang kita sudah melakukan hal itu, kalau kita tidak diberkati juga, Anda harus teliti lagi. Dalam hal apa? Apakah pengertian berkat yang ada di dalam kehidupan Anda atau pemikiran Anda itu seperti apa? Kalau berkat yang ada di dalam pemikiran Tuhan itu bukan berkat yang dunia berikan, yaitu kalau ikut Tuhan akan kaya raya karena dibukakan tingkat-tingkat langit, yang tingkat langitnya berapa tinggi juga saya nggak tahu, ya. Terus diberikan uang sebanyak-banyaknya, Anda masih bisa punya kekayaan, masih bisa punya kenyamanan, tapi masih juga bisa bekerja bagi Tuhan, ya. Itu ya kira-kira seperti itu. Ternyata yang Tuhan berikan ialah apa? Kalau kita pelajari, Hidup ya, dengan kita berkecukupan. kita masuk di dalam kehidupan Yesus sendiri di dalam muka bumi ini. Pada siang hari ini saya mendengar suatu pekabaran yang sangat-sangat luar biasa. Saya diingatkan lagi, saya mendengarnya sampai sangat-sangat sedih, ya. Saya diingatkan lagi bahwa Yesus itu lebih miskin daripada seorang binatang. Seekor binatang. Karena kalau di Alkitab dikatakan burung mempunyai sarangnya, serigala mempunyai lubangnya, dan anak manusia tidak mempunyai Tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, sangat-sangat luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana hutang itu sangat bahaya. Karena hutang itu seperti arus yang spiral downward ini loh, ya, seperti yang menyedot ke dalam, ya, ke dalam jurang yang sangat dalam. Banyak keluarga miskin bergumpul dengan hutang, tetapi anak-anak tetap tidak dididik untuk menyangkal diri mereka untuk menolong orang tua mereka. Di dalam satu keluarga yang saya pernah lawat, anak-anak gadis menginginkan sebuah piano yang mahal. Ya, namun sesungguhnya mereka tidak mampu. Ya. Pada perlawatan yang lain saya melihat alat musik yang sangat mahal di dalam rumah saya, di dalam rumah, dan saya mengetahui bahwa berapa ratus dolar telah ditambah di dalam hutang mereka karena itu. Sulit bagi saya mengatakan siapa yang seharusnya pertama dipersalahkan. Orang tuakah yang memanjakan atau anak-anak yang cinta diri? Kedua-duanya salah di hadapan Tuhan. Peristiwa yang satu ini akan melukiskan banyak orang, menggambarkan keadaan banyak orang. Orang-orang muda Kristen ini, walaupun mereka mengaku orang Kristen, tidak pernah memikul salib Kristus, karena pelajaran yang paling utama dipelajari dari Kristus adalah pelajaran penyangkalan diri. Saudara, anak-anak harus diajarkan jangan berhutang. Waduh, ini utang adalah satu kanker yang luar biasa berbahaya bagi tubuh Kristus, ya. Kalau orang yang ingin mementingkan diri, ingin menarik benefit masa depan yang ditarik dengan segera dinikmati saat ini adalah kecenderungan tamak. Anak-anak tidak boleh diajarkan, tidak boleh diizinkan meminjam uang atau meminta uang. Ya. Mereka harus diajarkan menghemat, bekerja, dan mempunyai dignity, ya, mempunyai integritas. Jangan izinkan anak-anak belajar meminta uang atau mengemis ataupun meminjam dan sebagainya. Amen. Nah, suatu kebiasaan yang bejat di dalam manuskrip 168, kebiasaan meminjam untuk meringankan kebutuhan hidup dan tidak membuat perhitungan untuk menebus hutang itu, bagaimana biasanya pun itu akan menurunkan akhlak. Tuhan menghendaki semua orang yang percaya akan kebenaran akan bertobat dari kebiasaan-kebiasaan yang menipu dirinya. Saudara, kalau kita meminjam, kita berhidup, kita menggerakkan kehidupan kita ini atas dasar karena kita ini desperate, ya. Desperate itu apa ya? Apa desperate bahasa Indonesia-nya? Apa ya? Gimana teman-teman?
tertekan, Karena tekanan lah ya. tekanan, ya. Karena benar-benar, waduh, payah banget menurut kita. Kita ini, kalau kita merasa kita butuh sungguh-sungguh karena desperate, kita akan melakukan segala sesuatu. Meminjam uang lah, meminta uang dan sebagainya. Kalau kita punya mental seperti ini, kita akan menurut dan menunduk kepada siapa yang memberikan kita uang. Ya. Dan Tuhan tidak mau ini hutang. Tuhan tidak mau kita berhutang karena alasan ini. Karena Tuhan tahu mental manusia ini di saat dia desperate, dia meminta uang dan meminjam uang, dia akan menurut kepada siapa yang memberi dia uang. Dan Tuhan juga tahu juga mental manusia yang satu lagi ya, yang memberikan uang itu minta juga untuk Mengatur. Nah, ya. Jadi dua-duanya saling bekerja sama ya, mendatangkan sesuatu. Ini adalah suatu jala setan bagi jiwa katanya. Semua orang harus menerapkan penghematan. Tidak ada pekerja yang harus mengatur hidupnya hingga dia jatuh dalam hutang. Tuhan tidak izinkan kita ini jatuh dalam hutang. Jatuh dalam hutang itu murni karena kesalahan kita sendiri. Bila seorang pekerja dengan sengaja memasukkan dirinya dalam hutang, dia telah memasukkan dirinya dalam satu pukat setan yang direntangkan bagi jiwa-jiwanya. Nah, satu pertanyaan. Mungkin kita bisa diskusikan ya. Bagaimana sekarang dengan marak orang-orang pakai kartu kredit? Nah, itu juga yang saya pikirkan. Karena gini, silakan. Ini menarik. Karena sering kita membahas mengenai hutang. Semua orang sekarang orang modern pakai kartu kredit. Apa itu juga dosa Tuhan bilang? Ada satu hal yang kita patut selidiki ya. Orang memakai kartu kredit ini untuk apa? Ya. Untuk membeli segala sesuatu kemudian jadi hutang, atau begini. Sekarang penggunaan kartu kredit itu misalnya kita beli tiket pesawat harus pakai kartu kredit. Ya jelaslah kita perlu juga mempunyai kartu kredit untuk kepentingan-kepentingan ini. Bukan diharamkan ya. Bukan suatu yang Tuhan larang kalau kita mempunyai kartu kredit. Bukan begitu. Tetapi penggunaan ini untuk apa? Indulgence kita yang akhirnya. Indulgence kita untuk, aduh saya perlu, saya kepingin itu, aduh saya kepingin beli indulgence itu apa ya? beli tas sesuatu yang saya belum punya uang tapi, udah saya pakai aja dulu. Nah itu tidak boleh. Kita akan menjerumuskan diri kita dalam satu hutang. Namun kita pakai kartu kredit ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sekarang dibutuhkan dalam society kita, kehidupan modern ini, ya pakailah. Ya. Tapi sudah pakai, tagihan datang lunasi. Pakai bukan karena kita tidak miliki, pakai karena memang itulah yang diharuskan untuk kita lakukan. Itulah sistemnya. Dan juga kita harus bersyukur karena kita masih tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia sangat jauh daripada kebiasaan yang di luar Indonesia. Bila Anda pergi ke negara yang luar negeri ya, di Eropa contohnya, atau mungkin di Australia, di Amerika ya, atau mungkin di Asia ya, Singapura atau Hong Kong katakannya, mereka yang dimana mempunyai sistem di dalam pemerintahan mereka ya, yang dimana memang bagi negara-negara yang di luar Indonesia itu sangat aneh bila Anda membayar pakai uang tunai atau uang cash. Ya malah sistem itu menganjurkan atau pemerintah menganjurkan Anda untuk berhutang ya. Itulah sistem yang ada, sehingga kalau saya lihat ya, sehingga karakter orang-orang yang membuat akhirnya indulgent atau kebiasaan mengutang itu menjadi sesuatu gaya hidup yang dimana sebenarnya gaji mereka tidak mencukupi untuk gaya hidup mereka, tetapi karena hutang itu sudah menjadi gaya hidup sehingga gaji mereka pun sebulannya itu tidak bisa untuk ditabung untuk karena disesuaikan hanya untuk bayar hutang. Bayar hutang itu pun masih ngutang lagi gajinya ya. Nah, ini menarik kita bersyukur di Indonesia itu ya, di Indonesia kita belum ada tradisi seperti ini ya, atau kebiasaan hidup seperti ini. Meskipun kita sedang menuju ke sana, buktinya sekarang saya ingat beberapa tahun yang lalu, katakan 4 atau 5 tahun yang lalu, orang-orang Indonesia masih sangat tabu dengan kartu kredit ya. Bagi mereka nggak ngerti nih kartu kredit itu apa gitu ya, dan gimana cara pemakaiannya, dan mau pakai juga kayaknya ngerasanya feel guilty atau beban ya. Tapi sekarang sudah banyak kartu kredit dan di mana-mana umum, sampai anak kecil pun ada kartu kredit sekarang. Nah ini ditulis di sini, hutang-hutangmu tidak selamanya engkau akan bisa bayar, tetapi gantinya akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apanya nih? Hutangnya kan, kita gali lubang, tutup lubang. Untuk menutup lubang harus gali lubang lain untuk menutup.
Tetapi gali lubang lagi untuk tutup lubang yang berikut. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sebenarnya awalnya adalah apa? Kita sudah menggali lubang yang pertama. Itu sudah salah. Ya. Nah, Tuhan sesungguhnya sudah memberikan kekuatan dan kecakapan kepada manusia, tetapi sering tidak digunakannya. Kekuatan manusia adalah cukup untuk membantu keluarganya dengan limpah. Ya. Bangunlah pada pagi hari kalau perlu walaupun bintang masih bercahaya. Buatlah rencana untuk berbuat sesuatu dan kemudian selesaikanlah itu. Tebuslah setiap janji, ya, termasuk untuk membayar utang, kecuali kau tidak bisa karena sakit ataupun meninggal. Lebih baik tidak makan daripada kita merintangi dan mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Oke, utang jadinya. Artinya apa? Lebih baik kita punya integritas, dignitas kita terjaga daripada kita mengambil hutang. Misalnya ngambil uangnya bukan uang orang kok, saya ngambil uangnya bank kok. Ya, sama saja. Lebih baik tidak makan daripada ngambil uangnya bank, pakai kartu kredit dengan sengaja untuk tidak bisa membayar kemudian. Lebih baik kita tidak makan daripada melakukan hal seperti itu. Itu adalah pelanggaran. Di dalam buku ini di segmen berikut dikatakan ini adalah pelanggaran atas hukum ke-8 karena kita mencuri. Kita mengambil sesuatu tidak mampu bayar, kita biarkan, kita tinggalkan. Ya. Hukum ke-8 melarang mencuri dan perbudakan dan melarang peperangan. Hukum itu melarang mencuri dan perampokan. Hukum itu menuntut kejujuran yang tegas dalam perkara-perkara yang paling kecil dalam hidup seperti hutang. Oke. Jadi kalau dilihat sekarang manusia itu atau mungkin orang Indonesia katakan ya, kita warga negara Indonesia ya, mempunyai kebiasaan yang baru. Kalau dulu saya ingat kalau orang mau berhutang tuh sebelum mereka mau hutang, mereka sudah pikir gini, bagaimana mau membayar utang itu ya. Planningnya sudah ada. Jadi sehingga di saat menghutang, planningnya pun dijalankan. Makanya tadi dikatakan bangunlah di saat bintang masih bersinar, berarti subuh-subuh ya. Dan di subuh-subuh itu kita sudah harus atur planning kita apa yang harus kita kerjakan untuk earn atau mungkin menghasilkan uang, sehingga menghasilkan uang itu, penghasilan itu yang harus kita bayar untuk hutang. Tapi sekarang terbalik. Sekarang orang hanya memikirkan bagaimana saya bisa membayar down payment-nya aja dulu paling enggak. Bulanannya entarlah kesekian. Sehingga sekarang marak sekali, saya punya teman yang dimana dia kerja di bagian penarikan seperti itu ya. Memang orang sekarang banyak. Yang penting gayanya dulu. Udah bayar down payment, pakai mobil, ya yang penting mobilnya aja dulu dirasain, jalan-jalan puter-puter ke keluarga sana, keluarga sini, foto-foto di Facebook ya. Sehingga kalau nggak mampu bayar diambil, oh nggak apa-apa, saya kan udah ngerasain. Dan paling nggak orang kan tahu kalau saya udah punya mobil itu. Itu yang sekarang menjadi karakter setiap manusia ya. Jadi dosisnya pelan-pelan itu setan ya. Setan kasih dosisnya pelan-pelan. Dari kesukaan akan hutang, lama-lama naik dan akhirnya ya seperti tadi suami saya bilang ya, menjadi jerat yang tidak bisa kita lepas daripadanya. Betul. Nah, saudara, inilah singkat perjumpaan kita mengenai jahatnya hutang itu. Kami berharap kita yang sangat-sangat dekat dengan kesalahan-kesalahan ini, kita dapat datang kepada Tuhan untuk minta maaf, minta ampun akan kesalahan karena kita sudah membuat diri kita jatuh ke dalam suatu hutang. Ya. Biarlah Tuhan membantu kalau kita mempunyai hutang supaya keluar dari hutang itu, supaya kita sadar tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami melalui tulisan-tulisan yang mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kami, hidup sesuai dengan penghasilan kami masing-masing. Kami diajarkan untuk tidak tamak, tidak serakah, tidak ingin pamer, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kami seringkali jatuh ke dalam hutang. Tapi Tuhan ajarkan kami untuk kerendahan hati seperti Kristus, supaya dalam keseharian kami mencerminkan kehidupan surgawi. Kami juga tidak hidup seperti dikejar-kejar oleh hutang karena kesalahan-kesalahan kami. Tuhan berikan kami kehidupan yang tenang. Semua pemirsa kami doakan satu persatu apabila mereka mempunyai masalah. Biarlah masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang biasa saja Tuhan, supaya mereka mengenal cara hidup yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terang yang luar biasa Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Sekian sudah pemirsa pembahasan kita di Penata Layanan. Tetaplah setia di dalam acara
HCB Indonesia, dan Tuhan memberkati. Maranatha.